Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dari ekspresi suram Xiaoyan, Liu Qing bisa menebak bahwa itu dokter peri kecil mungkin memiliki hubungan yang rumit dengan dia. Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan? Kekuatan Ice River Valley tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana sebagai awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan sepertinya juga merasakan niat membunuh di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Aku akan melakukan perjalanan ke wilayah Pil. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin menyadari beberapa berita. Untuk kalian semua, yang terbaik bagimu untuk tetap di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Aku sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak mengharapkan tubuh racun setan menyebabkan keributan besar di wilayah Central Plains. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, beberapa permusuhan tidak akan terhindarkan. Itu tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu hanya harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu lakukan untuk masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan seperti yang disarankannya. Lin Yan mungkin tidak mau, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga menyadari bahwa itu dengan kekuatan kelas Dong Huang, tidak mungkin baginya untuk banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin berakhir dengan beban. Oleh karena itu, dia tidak terus bersikeras. Karena kamu punya rencana sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan daerah tengah. Jika aku benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, aku akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada kamu. Liu Qing merasa sulit untuk berkomentar tentang apapun ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan sudah memutuskan. Dia mengeluarkan peta dari storage ring dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di Ye City. Kamu dapat menuju ke sana jika ingin menemukan Ye Xin Lan. Petik 1. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta. Hal ini akan memungkinkan dia untuk menghindari kehilangan jalannya di wilayah tengah. Kapan kamu bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima peta. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah dokter peri kecil itu hidup atau mati. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama. Dia perlu menemukan Xin Lan secepat mungkin dan mendapatkan berita yang terkait dengan dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur wormhole untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga dengan cepat mundur. Ingat, kamu harus mencoba berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu adalah tempat yang rumit yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika kamu menemui masalah, kamu bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu aku tidak terlalu kuat, kami juga akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kamu. Petik 1. Liu Qing memandang penjaga yang telah keluar sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini,
Senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa itu tidak mungkin situasi semacam itu terjadi. Haruskah dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan? Sepertinya dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Wormhole perlahan berputar di alun-alun besar di pusat kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan sedang dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan Liu Qing di depan wormhole. Setelah itu, dia menangkupkan tangan kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali ke kota Tianhuang jika aku punya waktu." Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah, Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, "Hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Kamu harus tahu bahwa itu kamu adalah siswa paling luar biasa dari Akademi Batin selama bertahun-tahun. Bersantai, tidak peduli apa, aku tidak akan menyebabkannya kehilangan reputasinya." Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangan ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. "Hati-hati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke wormhole. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela napas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke wormhole. Mereka saling berhadapan dan tertawa pahit. Keduanya menyadari bahwa itu perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan berakhir mengaduk keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita berusaha mengejar, dia selalu di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan hebat bagi kepercayaan diri kami. Xiao Yan duduk bersila di depan perahu luar angkasa di dalam wormhole. Perahu itu memancarkan cahaya perak terang. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa itu perjalanan ke wilayah tengah ini mungkin tidak akan membuat rileks. Keributan bahwa itu tubuh racun miskin telah mengaduk di dataran tengah telah agak melebihi harapan Xiao Yan. Selain itu, ada orang-orang yang ingin mendapat manfaat dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa itu konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki triple jade green snake flower murid, yang bahkan mencengangkan Yao Lao. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin, gadis dari belakang yang selalu dengan takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di pikiran Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Itu mungkin, bahwa itu setelah tahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi cantik. Namun, aku masih harus mencari dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang hanyut dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan tentang orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun miskin meletus, hanya lembah sungai es saja yang akan membutuhkan Xiao Yan untuk membayar perhatian penuh. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 lembah di samping lembah api pembakaran dan lembah suara, lembah sungai es mungkin bahkan lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Setelah mencapai wilayah tengah,
Aku perlu memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan obat yang diperlukan dengan cepat untuk membantu Tian Huo Sun Ze menyempitkan tubuh sesegera mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan Do Sun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan ketika menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat aku mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, api transformasi kehidupan saat ini yang telah aku buat hanya dapat memungkinkan aku untuk menggunakan api pembantaian api sekali. Petik 1. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah hal paling berat yang pernah dia hadapi. Oleh karena itu, ia perlu melakukan semua usahanya. Aku juga harus mulai mempraktekkan dua perubahan yang tersisa dari perubahan misterius Skyfire 3 selama beberapa hari ini. Meskipun aku terdesak waktu, beruntung aku mendapatkan warisan. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dari itu dalam waktu singkat. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan guritan. Setelah itu, dia menutup matanya. Suatu metode pelatihan misterius sekali lagi muncul dalam pikirannya. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga dalam situasi telah menyebabkan Xiaoyan untuk sepenuhnya merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk yang luar biasa besar yang dia susah untuk mengatasinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam wormhole seperti pasir di antara jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan Skyfire 3 Mysterious Chain. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun, Xiaoyan sudah berlatih selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, ia juga menerima warisan dan pengalaman menjiwai nenek moyang Flame Valley, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Dalam kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiaoyan dalam berlatih perubahan misterius Skyfire 3 sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiaoyan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, ia secara tidak sengaja dapat melihat lingkaran berwarna perak yang jauh. Ada riak spasial padat menyebar dari itu. Apakah aku akan mencapai? Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang dahsyat melanda mata hitam gelapnya. Xiaoyan menahan nafas di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna giok hijau yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Perahu luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara yang seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati titik di mana lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak ruang yang intens telah berhenti, tubuh perahu itu dengan cepat tersentak. Xiaoyan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat ia mengendalikan perahu luar angkasa. Dengan suara slosh itu bergegas ke depan. Lingkaran berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak tumbuh lebih terang di mata hitam gelap Xiaoyan. Tinjunya secara bertahap diperketat saat kilatan dingin melintas di dalam matanya. Perahu luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara swoosh, itu dibebankan melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiaoyan, telah tiba. Pintu keluar adalah bangunan batu yang luas. Bangunan itu benar-benar dibangun dari bebatuan salju putih. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bangunan batu ini hampir 100 meter.
10 pilar batu besar menopangnya sampai setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang bangunan batu itu seperti pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler ketika melihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dari tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam gelap yang tersebar secara samar-samar. Cahaya perak akan keluar dari ruang terdistorsi ini. Cukup banyak orang akan terlempar keluar dari ruang setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di bangunan batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit wormhole. Cahaya perak lain berkilat di ruang terdistorsi itu. Sesosok kurus muncul dari dalam. Segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di atas bangunan batu. Sosok manusia ini, yang telah meludah keluar dari ruang terdistorsi, secara alami Xiao Yan, yang bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan menyapu pandangannya. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya ketika dia melihat bangunan batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi tengah benua Doki. Hanya titik transit wormhole ini yang sudah sangat megah. Mata Xiao Yan menyapu bangunan batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak tokoh yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam. Tempat ini memang daerah pil. Alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terbaru di wilayah tengah. Lembah sungai es menawarkan harga yang tinggi. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi reward tinggi dari lembah sungai es. Teriakan tiba-tiba terdengar di bangunan batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di atas bangunan batu. Cukup banyak orang yang ingin tahu berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita racun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Yang disebut wanita racun yang menyedihkan harusnya merujuk pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga, lembah sungai es menghabiskan begitu banyak usaha untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan menarik kertas itu keluar dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tertarik padanya. Meskipun bayangan tampak buram, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa gambar di atas kertas adalah dokter peri kecil. Hihihi, adik muda ini baru di wilayah Pil, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun bijaksana yang legendaris. Dia telah membangkitkan keributan besar di dataran tengah beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa dengan cara menyanjung Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak bisa, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang dia sanggup untuk menyinggung. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia bertanya, dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengan dia baru-baru ini. Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas kepadanya. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi sukacita ketika ia menerima kantung uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Pak, ini benar." Setengah bulan yang lalu,
lembah sungai es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertarungan itu cukup sengsara. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepuh ini. Mereka berdua memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah sungai es telah mengirim banyak pakar. Namun, Watuful wanita racun itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika Ice Leaf lembah air mengelilinginya. Selain itu, ia bahkan berhasil melarikan diri dari penatua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang didapat, wanita racun yang menyedihkan dua penatua telapak tangan misterius mata surga meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es mencari kemana-mana untuknya. Mereka telah mengedepankan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Rasa dingin di kelopak mata bawah Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita racun yang menyedihkan saat itu. Aliran dewa jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa Watuful wanita racun tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meski telah lama mencari. Orang itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang berusaha menangkap wanita racun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak faksi ingin bertindak. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh Wuful Poison Lady. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita racun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani melakukan intervensi sebagai hasilnya, karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan adalah acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara tiupan dan berubah menjadi sekelompok abu yang hanyut. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari panggung batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing kepadanya setelah dia berjalan ke tepi bangunan batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu adalah kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Aku harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan aku. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tadi, kondisi dokter peri kecil itu tidak baik. Sebuah niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Dengan kekuatan Little Fairy Doctor, dia bisa bertarung paling banyak dengan bintang 6. Douzong, bahkan jika dia melepaskan segel tubuh celaka yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok untuk pihak lain jika mereka memiliki 2 Douzongs. Lembah sungai es ini tampaknya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak dapat didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang bergegas ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiao Yan. Itu hanya 1 hari atau lebih perjalanan. Namun, Xiao Yan berhenti sejenak ketika ia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena ia perlu mengumpulkan api binatang.
Harus dikatakan bahwa Pil Region layak menjadi tengah wilayah dataran tengah atau bahkan benua Doki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyarat itu diperlukan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiaoyan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisinya tak terduga berlimpah. Dia telah mendapatkan 12 api binatang dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman yang bermanfaat ini menyebabkan ekspresi suram Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua api binatang yang dia dapatkan, dengan pengecualian dari satu yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api-api transformasi hidup, memungkinkan benih api untuk berekspansi dengan cepat. Pada saat Xiaoyan telah menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota berwarna hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran yang datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar membentang keluar dari hutan dan membentang ke cakrawala. Aku telah tiba. Xiaoyan menghela nafas lega ketika melihat kota yang berdiri di depan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan dari kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan itu saat itu. Meskipun ini adalah kasusnya, seekor unta yang hampir mati menjadi kurus, lebih besar dari kuda. Masih belum ada faksi lain di kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam 1000 meter adalah manor dari klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus untuk seorang ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikahi itu sebagai selir Cao Dan. Pada saat ini, sebuah argumen telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita berbaju biru mati-matian menangis. Wajahnya yang indah dan cantik penuh dengan kemarahan pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam ketika dia berkata, "Ini tidak seperti kamu tidak menyadari hanya jenis situasi apa klan Ye masuk. Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk klan Ye kami. Selain itu, Cao Dan adalah jenius alkemis langka di klan Cao. Dengan menikahi dia, kamu tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye dihilangkan dari 5 klan besar, tetapi kamu juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Bahkan jika aku benar-benar menikahi Cao Dan, apakah menurut kamu kami dapat menyelesaikan krisis ini?" Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kami. Dengan melakukan ini, kamu hanya mengantarkan dirimu untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi kusam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Jika ini tidak berhasil, mengapa kamu tidak memberitahu aku apa yang harus kami lakukan? Jangan katakan padaku bahwa kau berencana untuk bergantung pada jenius apapun dari Akademi Jianan yang ingin kau datangi dan menyelamatkan kami. Kamu benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh kucing dan anjing acak. Selain itu, kamu sudah berbicara tentang orang itu untuk waktu yang lama, tetapi kapan kita akan melihatnya? Aku pikir dia sudah lama menghilang. Di mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu?
Wanita berbaju biru itu merasa bosan sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu kamu menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab terdengar di telinga wanita berbaju biru itu. Dia awalnya kaget sebelum dia berbalik dengan wajah penuh sukacita. Teriakan tanpa sengaja terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, Kakak Xiao Yan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.